Makasih jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hdina wa bina waj'alna sababan wa sabila liman ihtada wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, ibu-ibu yang dicintai Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa selalu tak pernah putus-putus yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, dan masih banyak lagi nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan semua nikmat itu kita rasakan dan kita gunakan semuanya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Selawat dan salam tersampaikan kepada uswatul hasanah kita, tauladan terbaik kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan semua kita yang bermajelis dan yang menyaksikan pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kurang sebulan kita akan sampai di bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang beriman. Bukan hanya di awalnya, tapi keseluruhannya. Sebagaimana mungkin orang-orang awam itu merindukan tanggal muda. Senang ya Bu ya kalau gajian. Bagi orang yang beriman, Ramadan itu lebih menyenangkan, lebih menggembirakan daripada mendapat uang tapi tidak ketemu Ramadan. Makanya yang dipanggil oleh Allah Ta'ala itu orang-orang yang beriman. Itu ya Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena memang ada orang yang muslim tidak senang dengan Ramadan itu datang. Ya Ramadan lagi, itu kan gak senang ya. Itu kalimat ungkapan ketidaknyamanan. Padahal ketika Ramadan datang, Nabi SAW itu memberikan kabar gembira, ya, memberikan tahniah, ucapan selamat. Yang namanya selamat itu diucapkan kepada orang yang berhasil, yang berbahagia. Dan keberhasilan Ramadan itu ditentukan sikapan kita sebelum Ramadan itu tiba. Makanya ulama mengatakan bulan kemarin, bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan ini bulan Sya'ban, bulan menyirami. Di bulan Ramadan nanti kita tinggal memetik hasil. Buahnya sudah kita rasakan, manisnya sudah kita rasakan. Karena kita sudah menanamnya di bulan Rajab, menyiraminya di bulan Sya'ban, memetik hasilnya di bulan Ramadan. Nah, makanya yang dipanggil orang yang beriman. Dan kita tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadiah yang terindah Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada semua manusia. Semua manusia dapat rezeki Bu, dapat duit, dapat harta, punya anak, punya rumah, ada yang punya, ada yang tidak. Tapi semua dapat yang namanya rezeki dalam artian materi. Tapi rezeki yang namanya keimanan itu cuma Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Kita orang yang dipilih itu. Kalau kita masih beranggapan bahwa keimanan itu lebih rendah daripada kemudian harta benda dan jabatan, pangkat, maka kemudian kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat orang kafir kaya, enak ya, banyak hartanya. Astagfirullahaladzim, dia nggak punya iman.
Dan kalau dia kemudian di hari kiamat nanti menginginkan menukar kekayaannya dengan keimanan, kenapa? Karena semua kebaikan yang dia lakukan di dunia itu nggak bisa dia dapatkan balasannya di akhirat. Allah katakan fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Ya, 5 atau 6 ayat sebelum surah Al-Kahfi itu berakhir, Allah katakan fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Tidak akan ditegakkan timbangan balasan atas orang-orang kafir. Padahal mereka juga ada yang infak, ada yang senyum, ada yang baik sama kita. Bahkan ada yang lebih baik kemudian akhlaknya daripada orang yang beriman. Tapi karena nggak punya iman, fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Kalau zaman Rasul mungkin orang ini seperti paman Nabi Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Bukan baik lagi. Siapa yang menghina, nyenggol keponakan gua, langkahi dulu mayat gua. Ini kan begitu ya. Tapi nggak punya iman, Nabi nangis tuh. Kita beruntung sudah diberi yang namanya keimanan, dijaga iman ini, dan yang dipanggil cuma orang-orang yang beriman. Ini hadiah yang paling agung. Dan saya ulangi, orang kafir itu kepingin menukar semua yang dia miliki di dunia ini, bahkan kalau dia pemilik dunia ini, dengan yang namanya keimanan di hari kiamat nanti. Jadi keimanan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, udah dikasih. Mungkin ada di antara kita, mungkin kalau saya memberikan ilustrasi, mungkin orang yang dikasih rumah sama orang yang masih ngontrak rumah beda. Orang yang sudah dikasih rumah sama Allah, iman itu kita ilustrasikan dengan rumah. Maka kalau dia merasa rumahnya sendiri, kalau ada yang bocor, ada yang rusak, dia akan perbaiki itu dengan duitnya. Tapi kalau dia masih merasa ngontrak, biarin aja, bukan rumah kita hancur-hancur, gitu ya, bukan hanya saya. Nah, kalau kita kemudian merasa bahwa iman ini milik kita, bukan kita ngontrak, maka kita akan mempertahankannya sebaik-baiknya, bahkan dengan apapun kita memperindahnya. Mau nggak kita perindah rumah orang lain yang kita ngontrak? Nggak mau. Tapi kalau rumah kita, nah begitu iman kita. Kalau kita merasakan bahwa nikmat Tuhan anugerah hadiah yang paling indah dari Allah Ta'ala, udah dikasih, perindah iman itu. Jangan dibiarkan rusak, karena iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tazid bil ta'ah wa tanqusu bil maksiyah. Terpromosi naik ke atas iman itu ketika kita taat kepada Allah, dan dia akan nyungsep turun gitu ya ke dasar asfala safilin gitu ya Bu ya. Dasarnya dasar keraknya gitu ya. Ketika kemudian kita melakukan waliyadzubillah kemaksiatan. Jadi iman ini wajib dijaga baik-baik. Dia anugerah Allah yang paling indah, kita pemiliknya. Jangan kita biarkan rusak. Kewajiban kita memperindahnya dengan ketakwaan. Gitu ya. Jadi iman, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu anugerah yang paling indah yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu kan dengan dunia beserta isinya kita nggak mau. Apalagi cuma ditukar dengan sebungkus Indomie, 1 rupiah sebuah jabatan. Kemudian kita mengabaikan menjual keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Ibu. Ya. Bisa dengerin Pak Ustaz? Soalnya kalau yang ngomong Ustaznya jadi hilang konsentrasinya, makanya harus diingatkan. Mengingatkan itu bukan benci, tapi tanda cinta. Gitu ya Bu ya. Ibu ingatkan anak ibu salah, suami ibu salah, pasti itu tanda cinta. Kalau dibiarkan, gua pikir istri gua, suami gua bukan, anak gua bukan. Perhatian itu, menegur itu bukti cinta. Anak orang lain biarin aja kok. Ngapain kita ngurusin? Gitu ya, jadi jangan salah kaprah. Jadi kalau ditegur sama ustaz siapapun, guru siapapun, ustazah, itu bukti cinta, bukan kemudian apa? Benci.
Ya, sebagaimana kita cinta kepada keluarga kita, maka kalau dia salah kita tegur. Kalau anak orang lain kita biarkan kan gitu ya. Padahal anak orang lain itu juga adalah anak kaum muslimin yang wajib kita untuk mengingatkannya dengan batas-batas tertentu. Jadi sebab amar ma'ruf nahi munkar itu kan ada batasannya. Kalau saya tegur ibu-ibu, ya karena saya hasratnya jadi guru ibu-ibu kan gitu ya. Tapi akan lebih dekat lagi kalau saya memang betul-betul adalah guru sekolah bagi muridnya. Dia terikat dengan aturan sekolah, gitu ya. Walaupun sekarang banyak murid yang tidak beragam. Tapi akan jauh lebih efektif lagi kalau saya sebagai seorang ayah kepada istri dan anak saya. Amar ma'ruf saya lebih kuat, lebih mengikat dibandingkan dengan saya menyuruh ibu-ibu, mencegah ibu-ibu dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Ustaz kok ngurusin kita sih? Nah gitu ya, bisa ya. Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, saya bisa kemudian intervensinya lebih kuat kepada keluarga saya. Jadi amar ma'ruf bentuknya tangga gitu ya. Makanya setiap muslim itu Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini semua bersaudara berkeluarga. Jadi kalau amar ma'rufnya seperti keluarga itu tadi. Nah, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini mahal, wajib kita untuk menjaganya. Jangan sampai keimanan ini kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan. Kenapa banyak orang saat ini tidak menganggap keimanan sebuah kenikmatan? Nikmat itu kalau punya duit, Pak Ustaz. Jadi ya Bu ya, tapi bagi orang yang beriman, nggak punya duit itu tetap nikmat semenjak ada yang namanya keimanan. Punya duit ketika beriman dia bersyukur, nggak punya duit ketika dia beriman imannya lagi bagus dia bersabar. Ya, karena di dunia ini paling berapa puluh tahun gitu. Nah, jadi ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak merasakan iman ini sebuah kenikmatan. Karena sesuatu yang sifatnya rutin, senantiasa hadir itu terkadang manusia tidak merasakan sebagai sebuah kenikmatan. Ini yang dikatakan orang Arab, al-'adah taqtulu al-hasasiyah. Kebiasaan itu membunuh yang namanya kepekaan. Ya, saudara-saudara kita yang membantu kita di dinas lingkungan hidup yang membuang sampah, hidupnya itu sudah tidak apa-apa dengan yang namanya bau sampah. Begitu kan? Kalau kita, waduh lewat aja Ustaz, ada bak sampah atau kemudian mobil sampah, berarti hidung kita masih peka. Gitu ya. Tapi kalau lagi sakit, ya hidungnya lagi pilek, bau sampah. Nah, jangan sampai kemudian apa? Hilang kepekaan itu dimulakan dari yang namanya sakit. Sakit di sini maksudnya adalah hatinya yang bermasalah, karena iman itu letaknya di hati. Nah ya, jadi ibu buka surah 48 tentang keimanan ini. Jangan sampai kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan, karena dia bisa bertambah. Surah 48 sudah ketemu ayat keempat kalau saya tidak salah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, walillahi junudus samawati wal ardi ila akhir ayat. Betul Bu? Surah 48 ayat keempat. Betul ya? Dan dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan apa Bu? As-sakinah. Apa artinya sakinah? Ketenangan. Tenang hati kita. Punya duit, gak punya duit, tapi punya keimanan, punya sakinah, dan itu hadiah dari Allah. Siapa yang menurunkan? Allah. Pemberian dari Allah itu gak ada yang kaleng-kaleng. Gak ada yang receh pemberian Allah Ta'ala. Apalagi diberikan kepada orang yang beriman. Ini cuma kita ucapkan ketika orang baru menikah. Jadi keluarga yang sakinah ya. Dan sakinah itu hadiah dari Allah Ta'ala. Untuk apa Bu? Untuk mencas keimanan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya dengannya kemudian iman yang sudah ada di saat ini dicas Bu sama Allah Ta'ala
dengan yang namanya as-sakinah dikasih supaya bertambah. Orang yang beriman hatinya tenang, Bu. Kenapa Allah berikan sakinah? Imannya bertambah. Dia tidak pernah kemudian sangka buruk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang Dia tetapkan, baik yang manis maupun yang pahit. Karena kehidupan ini adalah darul imtihan, di mana kita diuji. Hari ini tertawa, besok menangis, besok ada duit, besok kekurangan uang, gitu ya. Karena sunatullahnya begitu. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ya. Jelas kok ayatnya Al-Baqarah 154 ya. Dia Allah akan menguji kita. Ya. Dengan sesuatu yang sedikit, ujian di dunia ini sedikit aja, nggak ada yang banyak, takut, kekurangan harta, terguncangnya jiwa, gitu ya ibu-ibu. Ya itu ujian semua di dunia ini. Tapi orang yang beriman menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Dapat bantuan dari Allah berupa as-sakinah tadi yang menambah keimanannya. Miskin, saya belum semiskin Nabi Ayyub alaihissalam. Sakit, saya belum sesakit Nabi Ayyub alaihissalam. Dan saya tahu bahwa ujian yang paling berat Allah berikan bukan kepada saya, tapi pada para kekasih Allah, yaitu para Nabi dan Rasul. Mereka lah orang yang paling banyak ujiannya, bertubi-tubi, gak pernah berhenti. Beratnya kemudian tidak sanggup untuk kita mengatakannya, tapi mereka menjawabnya dengan keimanan, dengan sakinah. Suaminya dikatakan oleh istrinya, Nabi Ayub, "Bang, minta dong sembuh sama Allah." Dia mengatakan, "Bukan, gak mau deh. Coba abang ini sehatnya berapa tahun, sakitnya baru berapa tahun, coba apa gak malu abang minta sembuh?" Bukan gak boleh minta sembuh. Sampai akhirnya beliau berdoa, "Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku baru tersentuh Bu. Yang namanya tersentuh kan detik Bu, ibu kesentuh. Tapi kalau sakitnya 17 tahun, 40 tahun, itu bukan kesentuh Bu. Memang hidupnya penuh dengan yang namanya sakit. Tapi beliau mengatakan, "Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin." Kesentuh aja baru sedikit ya Allah. Dan beliau enggak minta sembuh, "Wa anta arhamur rahimin." Engkau yang maha pengasih di antara yang pengasih. Itu iman Bu. Ya. Baru nggak punya duit, kemudian suaminya, abang, apa Bu istilahnya Bu? Punya duit abang disayang, nggak punya duit abang ditendang. Iya Bu ya, tapi nggak yang di sini. Insya Allah semuanya sayang sama suaminya Bu ya. Ada duit nggak punya duit, sayang nggak Bu? Daripada nyambil orang lain Bu. Siap tuh banyak yang yang ahlan wasahlan kata orang Arab gitu ya Bu ya. Siap menerima itu ya, tetangga ibu yang janda, ibu tendang aja suami ibu, dia siap, sini aja kan, pintunya terbuka gitu ya Bu ya. Nah jadi ibu-ibu yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah keimanan. Ketika kemudian aku kaya, gak ada orang yang mengalahkan kayanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapaknya sudah kaya, begitu kemudian meninggal diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, semakin kaya lagi. Bahkan beliau berdoa, "Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, kasih aku kekuasaan, kekayaan yang gak boleh ada duanya di dunia ini. Jadi orang yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Dan dia mintanya sama Allah, gak boleh ada yang menyamai kekayaanku ya Allah, kekuasaanku, kerajaanku. Makhluk, gak ada yang boleh ya Allah. Allah kasih. Ya, ketika dikasih kekayaan itu, beliau mengatakan, ini kekayaan dia berluani ashkuru am akfur. Ini bukan kenikmatan, tapi ini ujian. Apakah aku pandai bersyukur atau kufur dengan pemberian Allah yang banyak ini? Ini ibu-ibu.
Jadi begitu jadi orang miskin tetap bersabar, jadi orang kaya kemudian gak sombong, tetap kemudian bersyukur, tawadhu, rendah hati. Jadi ibu pejabat gitu ya Bu ya, tetap rendah hati kemudian gak seperti orang baru kaya Bu. Gitu ya, semuanya mau dibeli tasnya 5 miliar gitu ya Bu ya. Ya Allah, gitu ya. Mobilnya kan begitu ya Allah gitu ya. Kita ini diuji miskin dan kaya sama aja Bu. Ya, ketika diuji dengan kekayaan, kita semakin ringan tangan untuk berbagi. Karena orang yang bermanfaat bagi manusia itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau saya punya tas 5 miliar, saya punya mobil kemudian 10 miliar, buat saya aja, keluarga saya aja. Ya. Tapi kalau saya kemudian bikin rumah sakit, bikin sekolah, gitu ya, gratis, atau kemudian bayarnya bagi yang mampu, yang nggak mampu kemudian gratis, itu masya Allah. Dan itu dilakukan oleh bukan hanya ustadz, gitu ya Bu ya. Ustadz cuma motivasi kan gitu, walaupun ada juga. Itu pemain sepak bola ada namanya yang Sadio Mane yang kemarin kemudian kesebelasannya negaranya Senegal kemudian baru memperoleh juara Piala Afrika kali kedua. Itu bayarannya butuh ratusan miliar. Dalam satu musim, uangnya sudah triliunan. Tapi HP-nya Bu, LCD-nya pecah, nggak diganti sama dia. Tapi dia buat rumah sakit di kampung halamannya gratis, sekolah buat anak-anak di kampung halamannya gratis, menyantuni orang miskin. Itu beda dengan pemain sepak bola yang gak punya iman tentunya, yang begitu kaya dapat ratusan miliar triliunan dan hasilnya jelas itu kan dilakukan korupsi karena keahlian dia, beli mobil mewah, beli jet mewah, dia urusan dia. Kalau punya iman itu tadi dia bilang apa? Ya kalau saya beli mobil itu apa gunanya buat saya? Toh kemudian apa yang dibutuhkan kampung halaman saya ini anak-anak nih yang main bola, gak punya sepatu bola, yang sakit kemudian gak punya uang untuk berobat. Kalau saya belikan ini, masya Allah, ini luar biasa. Yang pemain bola sepak bola Muslim itu kemudian apa Bu? Ada yang hafal Quran, yang pemain di Liga Eropa. Ibu pasti nggak tahu kan gitu nama-namanya. Ya, ada pemain sepak bola Kante namanya sama, orang Prancis kulit hitam juga, gitu ya. Tapi kemudian apa Bu? Mobilnya mobil Xenia lah mungkin kalau kita Bu. Gajinya itu triliunan Bu. Untuk siapa? Untuk kampung halamannya juga. Masya Allah ini kan begitu ya, ini dahsyat luar biasa. Ibu-ibu pasti nggak update yang begini kan Bu ya. Ibu yang update tuh percaya artis ini, selingkuh gitu ya Bu ya. Kan ibu-ibu itu hanya gitu yang dipelajari kan begitu ya. Gak ada manfaatnya, itu semua sampah. Ya semuanya sampah. Ya apalagi beberapa hari yang lalu di Goa yang Sulawesi Selatan, penjual apa Bu? Kelapa. Mendaftarkan 24 keluarganya untuk haji Bu. Bukan kepala daerah ya Bu ya? Bukan anggota dewan ya? Bukan pengusaha sawit yang berbangin hutan kemudian sampai saudara kita di Aceh, di Padang, di Medan itu kemudian apa Bu? Menderita kemudian apa? Banjir yang kemudian banjirnya sampai ke atap rumah. PDSB banjirnya sampai di mana Bu? Itu airnya, lumpurnya pernah sampai atap rumah? Belum Bu, bisa sampai atap rumah. Ya tapi nggak enak juga Pak Ustadz. Iya maksud saya nggak enak gitu kan begitu ya. Seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Enak gak Bu? Itu kan turun langsung hari besoknya kalau nggak hujan. Mereka Bu berhari-hari berbulan-bulan. Nah itu ibu-ibu tahu. Nah jadi kembali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini kita diuji dengan kenikmatan kita bersyukur, dengan kekurangan kita bersabar. Kapan Bu? Kalau kita punya iman. Makanya dipanggil untuk Ramadan orang-orang yang beriman. Karena dengan iman itu Allah menambah keimanan yang sudah ada, ditambah lagi. Yazdadu imanan ma'imanihim.
Iman kita sudah ada, anugerah yang indah dari Allah. Kadang kita yang merusak dengan kemaksiatan, dengan rasa tidak syukur. Gitu ya Bu ya. Karena Nabi mengingatkan, khususnya para ibu-ibu nih, Nabi yang mengingatkan. Wanita itu paling banyak masuk neraka jahanam bukan gak sholat, bukan gak pakai hijab, tapi karena tidak bersyukur dengan apa yang dibawa oleh suaminya pulang ke rumah. Bu, halo ibu-ibu, iman kalau ada pasti akan menyebabkan kita bersyukur. Alhamdulillah Bang, Allah tuh kalau ngasih pasti cukup Bang. Allah sudah janji loh, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata, bukan hanya manusia, binatang juga, semut juga. Dia yang menghidupkan, dia yang memberi rezeki, dan dia tahu kemudian ukurannya cukup bagi kita. Gitu ya Bu ya, cukup Bang. Masya Allah. Jangan dibanting duit itu Bu. Ini beli lipstik aja nggak cukup Bang. Belum beli maskara, belum beli blush on, belum beli apa lagi Bu? Ibu nggak tahu, alhamdulillah. Berarti baby boomers ini yang nggak tahu. Gitu ya, generasi baby boomers, gitu ya. Kalau generasi milenial, apalagi Gen Z, wah dia tahu itu. Ya, ini untuk ini, kulitnya ini, masya Allah. Gitu ya Bu ya. Bukan merawat diri tidak boleh, tapi kemudian kalau merawat diri yang berlebihan, tidak kemudian merawat hati yang berbahaya. Lebih sering ke salon daripada ke majelis taklim. Gitu ya Bu ya. Ke salon bangga, dia kasih lihat nih, 2 ke salon, ongkosnya 250 juta, bangga dia. Itu kalau diinfakkan kira-kira jadi apa coba? Masya Allah. Kalau infak megang duit yang merah itu Bu, Soekarno Hatta, mau diinfakkan gimana Bu? Menggetar dia Bu. Gitu ya, menggetar gitu ya. Ya Allah, ini banyak banget gitu ya. Padahal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, kata Allah dalam Al-Quran. Apa yang kamu pakai hilang, tapi apa yang kamu infakkan di jalan Allah dia akan kekal abadi. Siapa yang bisa meyakini itu? Orang yang ada iman di dalam hatinya. Gak punya iman gak mungkin. Imannya rusak gak mungkin. Cuma orang yang imannya bertambah dan bertambah yang kemudian meyakini hal demikian. Ya, makanya orang-orang yang beriman itu gimana sih Pak Ustaz? Buka surah 8 ayat kedua. Ya, karena dia yang dipanggil untuk kemudian melaksanakan bulan Ramadan. Sudah ketemu surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang ditambah apa Bu? Iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Insyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, gitu ya Bu ya, hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau namanya hanyalah berarti apa Bu? Selainnya bukan. Ya, pokoknya saya katakan ini apa, air mineral. Ini juga katakanlah air mineral. Bukan ini, tapi ini. Itu hanyalah Bu artinya. Hanyalah orang yang beriman. Artinya di luar ini gak mungkin merasakan. Hanyalah orang yang beriman. Namanya adatul hasr. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya inam itu adatul hasr, yang membatasi. Dia aja orang yang beriman. Artinya kita bisa mengecek kita masuk nggak golongan ini. Hanyalah orang yang beriman yang apabila nama Allah disebutkan hatinya bergetar, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Hanyalah
Kalau ibu tidak merasakan ini, berarti iman ibu rusak. Wajib untuk kita perbaiki karena masih diberikan kesempatan hidup. Karena iman kan turun naik. Tazid bin To'ah naik, saya katakan tadi ini sabda Nabi. Dengan ketaatan hancur terpuruk karena kemaksiatan. Hanyalah orang yang beriman yang apabila nama Allah disebutkan, gimana Bu? Kenapa dia bergetar hatinya Bu? Takut kehilangan. Wajilat berasal dari kata wajal. Wajal itu maknanya takut. Takut dalam bahasa Arab itu ada 14 suku. Takwa itu juga takut tadinya. Khauf itu juga takut. Khosyah itu juga takut. Khusyuk itu juga takut. Yang kita mau bahas nih wajal, wajilat. Ya. Dia takut kehilangan. Sebagaimana ibu takut kehilangan suami kan? Begitu. Hilang semua di dunia ini. Kita nggak punya teman, nggak punya harta, nggak punya siapapun. Semua memusuhi kita. Diboikot semua apa yang kita lakukan. Nggak apa-apa. Semenjak Allah masih bersama dengan kita. Tapi ketika semua orang menemani kita, Allah kemudian tidak bersama kita, itulah kehilangan yang sesungguhnya. Jadi wajilat itu, wajal itu maknanya takut kehilangan Allah. Orang yang takut itu pasti gimana Bu? Bergetar. Contoh nih, suami ibu mengatakan, "Dek, saya ada tugas dinas dari kantor ke Jakarta besok, Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin Senin baru pulang." Gitu ya Bu ya? Oh iya Bang, silakan. Berangkat. Kemudian apa Bu? Setelah berangkat, aduh, kok hati saya juga enak, ada getar-getar gitu ya Bu ya? Yang namanya kantor itu kan Senin, Selasa, Rabu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya Bu ya? Akhirnya kemudian kita tahu nih, suami kita sering di Jakarta katakan di hotel A gitu ya Bu ya, atau di Ritz-Carlton yang dulu dibom sama Ahmad CS tuh, waduh mantap itu hotelnya kan gitu ya, mahal lah kira-kira gitu ya Bu ya. Kemudian kita tahu di sini di hotelnya, kita kemudian mau check in di lobi itu Bu. Di lobi kan gitu ya, biasalah kan gitu kalau kemudian di tempat reservasi itu di resepsionis kemudian pasti ada lobinya kan untuk menunggu kan. Itu ada 5 orang wanita Bu dengan pakaian seronok Bu, gitu ya, rok mini, kemudian ya nggak cukup pakaiannya untuk menutupi auratnya itu ya, yang di atas ke bawahan, yang di bawah ke atasan gitu ya Bu ya. Ngobrol, tahu itu yang dia obrolkan, Bapak Ulan itu royal banget sama saya. Yang satu mengatakan, iya betul royal banget. Katakanlah Bapak Edi gitu ya Bu ya. Bapak Edi itu royal banget sama saya. Dia mengatakan, oh iya memang. Dan Bapak Edi itu suami ibu. Gimana Bu? Ketika 5 wanita yang pakainya seronok menyebutkan Bapak Edi itu, ibu hatinya gimana saya mau tanya? Gimana Bu hati ibu? Itu bahasa Arabnya wajal, wajilan. Bah, ini jangan-jangan Edi gua nih kan begitu ya? Seperti itu. Seperti itu. Hah? Bapak sekali lagi? Bapak Ibrahim nggak ada di Pak Ibrahim kan begitu ya? Disebutkan namanya kan gitu. Gimana Bu hati ibu Bu? Itu bahasa Arabnya wajilat, wajah. Mudah-mudahan bukan. Tapi kayaknya iya sih. Nah itu getar-getarnya begitu tuh. Takut kehilangan. Kalau kita kehilangan Allah, kita telah kehilangan semuanya. Tapi kalau kita kehilangan semuanya, Allah masih bersama dengan kita, kita masih memiliki segalanya. Orang yang beriman begitu, yang dia pertahankan.
Itu yang menyebabkan Bilal kemudian tahan disiksa di padang pasir, ditaruh batu yang sangat besar, lebih besar daripada ini. Dan dia mengatakan Ahad, Ahad, Allahu Ahad. Masya Allah. Itu wajilat. Ibu mau kehilangan duit sama kehilangan kemudian apa, Bu? Waktu sholat tepat pada waktunya, mana yang lebih hilang, Ibu? Saya mau tanya aja jujur jawab. Subuh jam 5:30 gitu ya. Sama kehilangan duit, Bu. Mana yang lebih kemudian menyakitkan hati Ibu? Halo? Ustaz tanya. Kalau saya pulang sudah kan gitu. Saya didiemin kan gitu. Saya masih mau bertanya sama ibu-ibu sebelum saya ditanya. Mana Bu yang lebih kehilangan? Hilang HP. Itu pagi-pagi kalau hilang HP, mana HP mama? HP mama mana? Ya kan begitu ya. Seperti itu. Padahal kalau dia lupa di mana dia menaruhnya kan gitu. Itu semua satu keluarga kemudian, ya Allah mama, ini kehilangan iman atau kehilangan HP? Gitu ya, seperti mau kiamat aja kan gitu ya. Getarannya luar biasa kan begitu ya, seperti itu. Atau ketika kemudian suami bukan gitu ya, lagi di kamar mandi, HP-nya berbunyi. Kemudian keluar nama Bapak. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Bu? Nama perempuan aja kemudian ibu getar-getar. Sebenarnya namanya perempuan yang bukan laki-laki, ibu sudah sober itu kan gitu ya. Hah? Namanya Ida. Boleh kan gitu. Ida ya jaga sebelah rumah ya kan gitu ya, seperti itu. Gimana, Bu? Wajilat gitu. Ya Allah. Sabar kan gitu. Mau diangkat. Kemudian betul kan yang di rumah sebelah yang ini kan begitu ya, yang letak di rumah gua kan gitu. Enggak, tapi iya. Tapi mau diangkat, kemudian nanti takut, kemudian ketahuan suami tadi ada telepon, kemudian sudah diangkat. Keluar rumah dia, melihat dia ada sudah lagi nelpon juga. Oh iya ini kan begitu. Iya dipastikan begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia juga nelpon orang lain, itu namanya wajilat itu. Aduh, seperti itu. Khawatir kehilangan. Ibu pernah nggak khawatir kehilangan Allah? Sebagaimana kehilangan duit, kehilangan suami, kehilangan dunia. Orang yang beriman tuh khawatir, takut, bergetar hatinya. Makanya ketika disebutkan, dia hatinya langsung kemudian bergetar, takut kehilangan Allah. Makanya orang yang beriman itu ketika dikatakan Subhanallah, tenang dia. Getaran itu getaran yang menambah keimanan. Alhamdulillah. Ini ya Bu ya, senang dia. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pokoknya Asmaul Husna ketika disebutkan atau zikir mengingatkan kepada Allah, dia senang. Ketika kok segini doang sih Bang? Mana yang lagi? Istighfar, istighfar. Duit gak pakai istighfar Pak? La haula wala quwwata illa billah. Mau makan apa kita kan begitu? Bu, orang yang beriman seperti itu. Hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti saya tidak. Ibu sudah di mana? Masuk ke kategori yang ini? Ya, takut kalau kemudian apa? Ya kan kalau benar bertambah imannya. Kalau tidak benar berarti berkurang sampai kemudian rusak tuh iman. Waliyadzubillah. Jadi wajilat tuh seperti tadi dia takut kehilangan. Tapi orang saat ini nggak merasa kehilangan gitu ya. Ketika Subhanallah biasa hatinya, dia nggak merasa itu sebagai sebuah kehilangan. Orang yang beriman itu katakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, tenang hatinya bergetar. Getaran yang kemudian menambah keimanan, sebagaimana HP dicas itu ada kemudian getaran yang kemudian menambah powernya seperti itu. Nah, jadi ciri orang yang beriman, hanya orang yang beriman itu ketika disebutkan asma Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar, nanti zuhur ada getaran duduk segera menyambut panggilan itu. Kalau ibu sholat di rumah monggo,
Nanti di Ramadan kemudian mau sholat di masjid silahkan, kan gitu ya. Segera datang. Ya, sebagaimana kemudian apa Bu, kita bersegera kalau kemudian apa, menagih janji Allah. Ya Allah, kapan dikabulkan? Gitu kan? Kalau nagih sama Allah kepingin cepat, tapi kalau panggilan Allah selalu terlambat. Mungkin ya Bu? Nggak mungkin. Ya. Dan orang yang beriman getarnya takut kalau kemudian ketika asma Allah disebutkan dia sudah nggak boleh getar lagi Bu. Tapi kalau duit getarnya dahsyat Bu. Duit ya Pak, sedangnya luar biasa, getarnya luar biasa tuh. Tapi kalau Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah biasa. Padahal orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Orang yang di penghujung kehidupannya mengatakan duit masuk surga atau neraka Bu. Itu yang kita perlukan Bu, asma, nama yang akan menyelamatkan kita. Bukan duit kita nggak butuh. Selama masih dunia kita butuh duit, tapi jangan dipertuhankan Bu, jangan dibesar-besarkan, jangan diakbarkan. Yang diakbarkan itu Allahu Akbar. Makanya takbir itu dimulakan, sholat dimulakan dengan takbir Allahu Akbar. Dunia kecil, biasa aja. Dapat bagian atau tidak dapat bagian di dunia biasa. Semua lo dibagi sama Allah, yang iman sama yang kafir. Tapi kalau surga cuma orang yang beriman. Ya, makanya yang dipanggil untuk puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Paham ya Bu ya? Itu tadi. Wajal atau wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat Allah dibacakan bertambah iman, bukan tambah jengkelnya. Ini masjid baru jam 12 ajannya 12:30, kok sudah nyalain pengajian? Gitu ya Bu ya. Ada orang yang gelisah seperti itu. Memang di zaman Nabi nggak ada pengajian seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Memang kalau zaman Nabi nggak ada, kemudian kita nggak boleh melakukannya. Kan mengingatkan bahwa setengah jam lagi atau 15 menit lagi akan datang azan waktu sholat zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, kan gitu ya Bu ya. Kok orang yang beriman gelisah dengan pengajian? Kan dibacakan ayat Allah, dibacakan aja bertambah imannya Bu, apalagi dia yang membaca Quran. Tuhan yang beriman, orang lain aja yang baca iman kita bertambah, apalagi kita yang membacanya. Makanya Quran itu tidak bisa menambah keimanan kita Bu. Kalau setiap kali kita membaca kita nih, belum yang kita bahas tadi yang dibacakan masih pasif kita ya Bu ya. Aktif, kalau kita aktif kita yang baca, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan baca Quran itu kalau memang yang kita target adalah akhir dari surah yang kita baca. Gitu ya Bu ya, Sabbihi isma rabbikal a'la, gitu ya. Yang kalau kemudian apa Bu, yang kita target adalah selesai ujungnya, atau kita baca alif lam mim al-baqarah, yang kita target adalah fansurna 'alal qaumal kafirin, ya. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas orang-orang kafir. 286 itu Bu. Kalau targetnya baca Al-Baqarah adalah targetnya supaya sampai di 86, maka Quran tidak akan bisa menambah keimanan kita, melembutkan hati kita. Itu kata seorang ulama namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang bergelar Sayyidul Tabi'in, orang yang paling alim di kalangan para tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat-sahabat Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW. Jadi Quran itu dibaca bukan dicari akhirnya, tapi apa Bu, dinikmati setiap bacaannya. Ya, dan jangan sampai Quran itu kita lebih menikmati yang membacanya karena bagus bacaannya dibandingkan dengan ayatnya itu sendiri. Karena Quran itu datang bukan bagus yang membawakannya, tapi bagus isinya.
Ini jelek banget imam kita di Jabal Salam ini kan bacaannya. Tapi yang dibaca itu Al-Quran tetap indah. Jangan sampai kemudian Quran itu seperti bait-bait syair, penyanyi. Bagus nih ya. Kalau kopi dangdut dinyanyikan sama si fulana gitu ya, kalau sama yang ini gak enak, itu boleh lah Bu. Quran itu siapapun yang membawakannya, bukan lagunya yang menjadi fokus kita, tapi isinya. Saya belum ngerti Pak Ustaz, makanya kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji kan kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Tapi boleh nggak yang suaranya bagus? Boleh, siapa yang mengatakan tidak boleh, tapi jangan sampai kita itu kemudian takjub dengan pembacanya, bukan dengan isinya. Yang pembacanya bisa wafat, yang bagus-bagus itu, yang tidak bisa berhenti indah itu, ya Qurannya. Jadi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Quran dibacakan aja bertambah keimanannya ya Allah. Walaupun saya belum bisa banget bahasa Arab ya Allah, tapi yang saya tahu satu-satu dalam pengajian ketika dibaca Allah bahagia kita. Pokoknya surah Al-Anfal ini Bu dibacakan nanti pokoknya lewat kaset saja kan dibacakan namanya Bu ya, lewat Al kan dibacakan. Kita pernah bahas ya Allah, walaupun cuma satu ayat dari 15 menit yang dibacakan itu ya Allah, saya merasa bertambah keimanan saya. Berarti iman kita baik-baik saja. Tapi kalau kemudian tidak ada efeknya, berarti iman kita tidak sedang baik-baik saja. Nah ini yang dipanggil untuk melaksanakan Ramadan. Makanya ketika Ramadan dia sudah memetik hasilnya. Ya, bukan lagi menanam, bukan lagi menyirami, karena sudah dilakukan 2 bulan sebelum ini Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Manisnya yang ditanam dia sudah panen, dia sudah merasakan sebagai sebuah kenikmatan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dipanen tanpa menanam dulu. Dan ingat ibu-ibu, semua yang besar itu dimulakan dari sesuatu yang kecil, gitu kan? Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya Allah itu cinta amal yang bagaimana ya Rasulullah? Gitu ya, amal yang bagaimana yang dicintakan Allah? Adwamu hawa in qalla, kata Nabi. Yang penting terus menerusnya walaupun sedikit. Karena sesuatu yang besar pasti dari sesuatu yang kecil. Saya disitu. Orang tanya Ustaz kok ini kurus, sakit enggak? Saya sehat. Alhamdulillah walafiat. Turun 20 kilo. Kenapa setiap hari jalan Bu 30 menit? 4 bulan turun 20 kilo. Setiap bulan turunnya 5 kilo. Udah. Dari 90 kilo jadi 70 kilo. Langkah kecil aja Bu. Setiap hari 30 menit sudah. Makan terus saya alhamdulillah. Sebab kalau nggak makan nggak bisa jalan nanti Bu. Ya kan? Seperti itu. Dan orang-orang yang bisa kemudian baca Quran lancar, bagus, baik, langsung bisa dia Bu belajar alif ba juga belum dia Bu, tapi rutin terus dilakoni. Ya, orang jadi ustaz itu langsung jadi ustaz lahir enggak Bu, dia belajar juga dari alif juga. Orang Arab yang bahasa Arab itu Bu, dia juga belajar baca Quran Bu, sama kayak kita. Dari alif juga Pak Ustaz, iya walaupun dia bisa bahasa Arab, tapi kalau dia kemudian nggak belajar alif ba-nya itu, ABC-nya, kalau kita sebagaimana anak kita bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa ngomong. Coba anak kita yang masih TK itu suruh baca, belum bisa baca. Kalau nggak diajari kan begitu ya. Sama orang Arab tuh bisa ngomong Arab, tapi suruh baca Quran nggak bisa aja Bu. Kalau nggak diajari sama Bu, nggak ada bedanya. Jadi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat Allah dibacakan bertambah imannya. Ya Bu ya, bertambah iman. Iman Masya Allah mahal, hadiah dari Allah. Jaga baik-baik, jangan sampai dialpakan. Kemudian yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Tawakal itu ikhtiar dulu, nanti serahkan hasilnya kepada Allah. Tenang kita. Itu namanya tawakal. Jadi ibu kalau ke
masjid, bawa mobil, bawa motor, dikunci, dicuri, ya sudah dikunci. Tapi kalau nggak dikunci, kuncinya ditaruh, kemudian mengatakan saya tawakal kepada Allah, itu bukan tawakal, namanya bohong. Di tawakal itu ikhtiar dulu. Setelah itu aku sudah. Makanya orang sering stres karena kepingin juga mencari hasil. Kita ini di dunia cuma disuruh berikhtiar, berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sudah tenang. Ya, seperti itu. Dicuri Pak Ustaz? Ya, di dunia hilang, tapi di akhirat nanti Allah kasih kita yang diambil oleh orang lain itu. Kembalikan, nggak ada yang hilang di dunia ini. Gitu ya, ibu sudah berusaha sebaik-baiknya melayani suami dengan penuh keikhlasan, diambil pelakor Bu. Gak bisa kasih contoh aja Bu. Gimana Bu? Gimana Bu? Gimana ibu-ibu? Halo? Gak bisa jawab, kayaknya cinta suami daripada cinta Allah ini kan gitu ya. Seperti itu. Halo Bu? Ya Alhamdulillah kan gitu ya. Saya yakin semua apa yang Allah takdirkan itu baik. Takdir Allah itu pasti baik, walaupun menghadapinya terkadang harus dengan tetesan air mata. Tapi saya yakin pasti ini yang terbaik. Orang yang beriman ngomong gitu. Ya kan bikin video kemudian supaya bilang ini loh pelakor ini loh, nggak perlu ya begitu. Kenapa iman itu seperti itu tadi? Yang ditakdirkan Allah pasti yang terbaik, walaupun harus menghadapinya dengan tetesan air mata. Kenapa Allah nggak pernah zalim sama saya? Dan semua yang Allah takdirkan pasti baik buat saya, walaupun awalnya tetesan air mata yang harus saya hadapi. Seorang ulama yang terakhir dari saya mengatakan begini, kalau seandainya setiap manusia dikasih sama Allah, Yesus, tulis kamu jalan hidupmu, takdirmu sendiri. Kamu tulis sendiri, kata Allah, takdir hidupmu. Tulis sendiri. Dan apa yang ditulis sama Allah juga untuk diri kita. Maka dipastikan yang ditakdirkan Allah itu lebih baik daripada apa yang kita tulis. Pasti. Ya, itu cuma orang yang iman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukannya. Makanya yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kita minta kepada Allah. Karena dunia ini yang kadang manis, kadang pahit, kadang sesuai dengan keinginan kita, kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gimana supaya yang tidak sesuai dengan keinginan kita tetap kemudian kita bisa menerimanya? Yaitu iman tadi jawabannya. Iman tadi jawabannya. Kenapa dia nggak jadi suami saya aja ya? Ya nggak bisa Bu. Dia harus jadi suami orang lain. Ya. Dan ketika ibu mengatakan lau, seandainya, itu syaitan kemudian kita bukakan pintunya di dalam hati kita untuk merusak hati kita. Nauzubillah min dzalik. Saya kira ini sudah 1 jam kurang 4 menit kayaknya gitu ya. Kalau saya lihat di jam situ yang saya ceramah kadang sampai jam 11. Ada yang mau bertanya? Menambahkan, mengurangi? Monggo, silakan. Silakan ibu-ibu jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema ya Pak Ustaz. Mana yang tanya Bu? Oh iya. Nggih Bu, silakan. Ini mengenai qabliyah, sholat qabliyah Pak Ustaz. Iya. Kalau di masjid kan dilakukan sebelum qomat. Nah, kalau di rumah itu apakah ada batasannya juga Pak Ustaz? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua mengenai sholat Jumat yang dilakukan oleh wanita. Ada 2 penjelasan. Yang pertama katanya akan menggugurkan sholat zuhur. Yang kedua
tidak menggugurkan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu dikerjakan dahulu dan setelah itu ikut mengerjakan jamaah sholat Jumat gitu Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi bagi ibu-ibu yang sholatnya di rumah, qobliyahnya itu bukan selesai ketika muadzin mengatakan qomat di masjid, enggak, gitu ya, panjang dan tidak ada batasan yang namanya iqamah itu sebenarnya. Timer ini kan cuma kesepakatan jamaah di sini bahwa setiap waktu sholat jeda waktu adzan dan iqamah itu 10 menit umpamanya. Tapi di masjid lain ada yang 15 menit, ada yang kemudian 20 menit, bahkan kemudian ada yang 30 menit. Enggak apa-apa, silakan. Apalagi Masjidil Haram, subuhnya itu adzan ke iqamah 30 menit. Kecuali jamaah semakin padat, biasanya semakin pendek waktunya. Tapi kalau jamaah masih longgar, di haji awal-awal datang, jamaah itu masih subuhnya itu iqamah sama aja 30 menit. Tapi kalau kemudian jamaah semakin mau menumpuk, sudah mau al-musna, Arafah, Muzdalifah, Mina, maka kemudian apa Bu? Qamatnya pendek. Gitu ya Bu ya, jadi ibu bebas mengqobliyahkan seperti itu. Baik, itu satu jawabannya. Jadi tidak tergantung dengan muadzin di masjid. Begitu muadzin sudah Allah Akbar, wah saya nggak boleh lagi ya qobliyah zuhur umpamanya nanti. Boleh masih ibu di rumah. Kemudian yang kedua, memang betul Jumat itu ada yang mengatakan bagi wanita yang ikut sholat Jumat maka zuhurnya sudah gugur. Ada yang mengatakan tidak. Ibu kalau umrah aja lah contohnya. Ada nggak Bu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi orang yang kemudian wanita yang sholat Jumat? Banyak. Apakah kemudian dia mengulangnya lagi? Ada yang menambah dengan zuhurnya, ada yang tidak. Tergantung ibu mau ambil pendapat yang mana. Ya, saya kalau istri saya bilang ketika haji udah cukup Jumat, udah cukup sih. Ya, kalau mau nambah sunnah-sunnah yang lain monggo silakan. Seperti itu ya Bu ya, khususnya di dua tanah suci kan. Tanah suci kaum muslimin kan 3, bukan hanya 2 ya Bu ya. 1 Palestina jangan sampai dilupakan ya. Apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj kita baru saja Adha yang lalu tuh minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini 2 tanah suci bagi kaum muslimin yang diabadikan, digandengkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. 3 tanah suci itu adalah Makkah, Madinah, dan Palestina. Gitu ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema Ustaz. Gini, apabila kita ketiduran dan bangun pada contohnya setengah 7 ya, itu apakah bisa kita sholat qobliyah subuh sebelum subuhnya sendiri? Dan apabila kita mau duha, apakah bisa langsung diteruskan itu Ustaz? Iya. Dengan salam dulu baru duha. Iya, baik. Setiap hari ketidurannya. Saya tanya juga kan, boleh kan gitu? Tidak usah pakainya kalau Sebulan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Saya tanya juga kan, boleh kan Bu ya? boleh. Iya. Sebulan berapa kali ketidurannya Bu? Insya Allah 2 atau 3. Masya Allah. Harusnya setahun 2 atau 3, bukan sebulan. Gitu ya Bu ya. Semangat Bu. Suaminya nggak bangunin ibu? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Dia telepon bilang, Bang, saya di telepon. Atau buat apa Bu? Jam alarm di HP. Ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Itu satu. Masih banyak ya ibu-ibu yang di sini sholat subuhnya telat ya? Ya Allah Bu. Saya suaminya malah kebiasaan Pak. Biar aja jangan bangun mama malah. Itu bukan saya yang namanya Bu, menjerumuskan istri masuk neraka itu kan gitu. Sebab ada bapak-bapak bilang kan gitu, Pak Ustaz, saya nanti kalau di surga ketemu lagi gak kena sama istri saya. Oh iya, kalau istri bapak solihah ketemu lagi di surga. Wah kalau gitu jangan bikin istrinya solihah, biar sholat subuh dibiarin aja. Nah itu dia masuk surga supaya gak ketemu sama ibu.
Sebab kalau ketemu lagi sama ibu, wah, surga rasa neraka katanya kan begitu ya. Seperti itu kata bapak-bapak sampai bercanda. Gitu ya Bu ya. Seperti itu ada bapak-bapak bilang kan ditanya sama Ustaz, ketemu lagi nggak saya sama istri saya Pak Ustaz? Ketemu kalau solihah. Makanya soal subuhnya mau jadi bangunin mama kamu biarin aja mati masuk neraka ya kan begitu ya. Seperti itu. Biar bapak masuk surga sama kamu semuanya kan begitu ya. Gitu ya Bu ya. Itu bukan cinta Bu, itu namanya jurumuskan. Gitu ya. Serius itu. Dibuat konten lagi sama bapak-bapak gitu ya. Jadi mah belum kontennya bahasa Indonesia, kontennya masih bahasa Arab gitu Bu. Ya kan gitu ya. Jadi orang Indonesia nggak tahu gitu ya. Kalau saya juga gitu apa bikin konten itu yang dari bahasa Arab dia tuh lagi bisa viral ini kan gitu ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kesiangan ya kalau jadi rutinitas nggak boleh butuh dosa. Tapi kalau tidak ya insya Allah. Jadi memang niat ya Bu ya. Kalau kita niat insya Allah pasti akan terbangun. Dan salah satu niat itu pasang jam itu bentuk niat itu. Bentuk niat itu pasang alarm. Ya, saya nggak pernah pasang alarm Bu di rumah. Yang pasang alarm Bu istri saya. Selalu dia pasang alarm itu jam 4 subuh. Selalu itu. Saya nggak pernah kemudian pasang alarm karena dia niat banget itu. Ya, seperti itu. Baik, nah itu ya. Jadi kalau kemudian katakan 6:30, kemudian apa boleh nggak kemudian dulu boleh. Ya, yang nggak boleh itu sarapan dulu. Ya kan gitu. Oh 6:30 sarapan dulu. Suami mau kemudian apa kantor siapkan makanan buat suami dulu nggak boleh. Gitu ya. Jadi begitu telat segera berwudu. Gitu ya ibu-ibu. Dan ini betul-betul bukan sesuatu yang sifatnya rutin. Kemudian apa boleh qobliyah subuh setelah itu, tapi bacaannya qobliyah subuh juga cepat, jangan lama-lama. Segerakan, gitu ya. Kemudian setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian kalau memang duhanya sudah masuk, monggo silakan sholat duha. Tapi duha yang afdal itu adalah jam 9 dan jam 10. Afdalnya boleh 1,5 jam setelah adzan subuh, tapi afdalnya ketika anak unta itu sudah merasa kepanasan dari tempat bermainnya, ya mungkin kira-kira jam 9 jam 10. Terakhir sholat duha itu 10 menit sebelum adzan gitu. Cukup? Insyaallah. Baik, kita sama-sama berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul apa Bu meresap dalam hati kita berusaha untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambah keimanan yang sudah ada dengan keimanan yang baru, agar kita memang betul-betul layak dipanggil sebagai orang yang beriman, yang melaksanakan Ramadan bukan rutinitas tapi melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, bukan rutinitas, penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, dan hanya berharap balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, semua dosanya Allah hapuskan. Jadi imannya menghapuskan yang namanya apa? Dosa. Jadi kalau rutinitas tidak menghapuskan dosa, ya, ikut-ikutan itu tidak menghapuskan dosa. Tapi yang imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan, berharap kepada Allah Ta'ala semata, bukan kepada yang lain. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Cintai mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah mencintai kami ketika kami masih kanak-kanak. Kalau ada orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, lapangkan liang lahatnya ya Allah. Jadikan kuburnya ya Allah raudhah min riyadil jinan, salah satu taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan liang lahat kubur orang tua kami ya Allah lubang neraka jahanam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan-pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, generasi qurrata a'yun, generasi yang kami bangga kepadanya di dunia, memberikan doa ketika kami di dalam liang lahat, memberikan syafaat di hari kiamat nanti dengan amal soleh yang mereka lakukan ya Allah. Dan jadikan kami semua ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab yang kemarin ya Allah, dan bulan Sya'ban bulan ini ya Allah, dan sampaikan kami di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Engkau ya Allah, agar kami kelak di penghujung Ramadan menjadi insan yang bertakwa, insan yang Kau takdirkan bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kalau suatu saat kami wafat ya Allah, wafatkan ketika kami sedang bersimpuh sujud kepadamu dengan penuh keimanan ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Wafatkan kami ketika lisan ini sedang mengucapkan nama-nama-Mu yang baik ya Allah. Wafatkan kami ketika lisan ini tidak lagi mengumpat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan ketika kami menjadi orang yang paling berbahagia, yaitu berbahagia membagikan apa yang kami miliki kepada orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami ketika kami sedang bermaksiat kepada Engkau ya Allah, ketika iman kami sedang rusak ya Allah, ketika lisan kami lebih suka membicarakan aib orang lain ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah, tapi wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada yang membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.